Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah. Segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang memberikan kepada kita banyak sekali nikmat. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat pada hari ini, di subuh ini, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi, mencintai pertemuan kita ini, dan menjadikan pertemuan kita ini salah satu di antara sebab-sebab bertambahnya ilmu, bertambahnya iman, dan bertambahnya amal soleh. Dan apabila nanti kita berpisah, perpisahan yang semakin baik, perpisahan yang bukan berpisah secara hati, tetapi hanya semata-mata perpisahan secara badan, tetapi hati kita dipersatukan di atas keimanan dan keislaman ukhuwah Islamiyah. Berbicara tentang manfaat atau faidah-faidah keimanan adalah pembicaraan yang luas, yang hampir tidak mungkin kita batasi. Manfaat keimanan tidak mungkin kita batasi 1, 2, 3, 5, 10, 100, dengan berapapun jumlah bilangannya. Karena keimanan pada hakikatnya adalah Islam itu sendiri. Sebagaimana yang kita telah pahami dalam hadis Jibril, dan manfaat dari syariat Islam tidak akan mungkin bisa dibatasi dengan bilangan-bilangan tertentu, karena syariat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang sangat mengerti dan memahami apa yang dihajatkan atau dibutuhkan oleh seorang hamba. Kalau kemudian di kesempatan hari ini, sebagaimana yang mungkin telah beredar, bahwasanya kita akan membahas 10 manfaat keimanan. Sekali lagi, bilangan 10 bukan bilangan pembatasan. Karena cabang keimanan 70 lebih dikumpulkan oleh Imam Az-Zahabi, 76 cabang keimanan yang disusun oleh beliau, dan beliau perinci dengan perincian yang sungguh sangat menakjubkan, yang pada hari ini cabang keimanan yang 76 tersebut, konsekuensi-konsekuensinya, amal-amal yang menyertainya dicetak dalam 8 jilid kitab tebal. Coba kita bayangkan, cabang keimanan yang 70 lebih yang dikumpulkan oleh Imam Al-Baihaqi, saya koreksi ucapan saya, Imam Al-Baihaqi, dalam kitab beliau Syu'abul Iman, cabang-cabang keimanan, beliau turunkan 76 cabang keimanan, konsekuensi-konsekuensi dari masing-masing cabang keimanan dan amal-amal yang menyertainya. Dan pada hari ini tercetak dalam 8 jilid. Lalu bagaimana kita bisa batasi menjadi bilangan 10? Apa yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini merupakan apa yang mudah
saya kumpulkan, saya susun dari berbagai macam referensi. Sebagai suatu maklumat, makalah ini baru saya selesaikan beberapa hari yang lalu. Makalah yang mungkin beredar versi PDF-nya di sisi Anda, itu baru baru saya selesaikan beberapa hari yang lalu. Artinya, sangat mungkin di dalamnya banyak sekali kekurangan yang memerlukan masukan tambahan koreksi. Apa yang dimaksud dengan iman? Kalau kita buka literatur yang menjelaskan tentang iman, kita bisa mengetahui bahwasanya salafus soleh, mereka berbeda redaksi di dalam mendefinisikan keimanan. Perbedaan redaksi yang bersifat tanawu, saling melengkapi, bukan bersifat tadot yang saling bertentangan. Definisi iman yang masyhur kita sering dengar adalah keyakinan, ucapan, dan perbuatan yang bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan sebab kemaksiatan. Inilah definisi iman yang masyhur, dan inilah yang juga disebut oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Lalakai dalam Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah. Imam Syafi'i mengatakan, kesepakatan sahabat, tabi'in, dan siapa saja setelah mereka, dan orang-orang yang telah kami kenal, mereka berkata, iman adalah ucapan, amal, dan niat. Iman adalah ucapan lisan, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan yang paling tinggi dari ucapan lisan yang merupakan bentuk keimanan adalah kalimat la ilaha illallah. Makanya dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim disebutkan di sana, a'laha qaulul la ilaha illallah. Cabang iman yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Iman adalah ucapan amal perbuatan anggota badan. Maka yang benar, amal merupakan bagian dari keimanan. Bukan amal merupakan konsekuensi dari keimanan. Ini keliru. Amal merupakan bagian dari keimanan itu sendiri, bukan konsekuensi dari keimanan. Mengakhirkan amal dengan misalnya mengatakan amal adalah konsekuensi dari keimanan, inilah hakikatnya mazhab Murji'ah yang mengeluarkan amal dari keimanan, dan mereka mengungkapkan dengan berbagai macam cara, diantaranya amal bukan bentuk keimanan. Amal tidak membawa pengaruh atas keimanan. Amal bukan iman itu sendiri, amal merupakan konsekuensi dari keimanan, dan macam-macam ucapan mereka. Yang benar, amal adalah keimanan itu sendiri. Dan di dalam hadis tentang cabang-cabang keimanan, maka disebutkan amal di sana adalah wa'atnaha imatatu azza anit thoriq. Dan cabang keimanan yang paling rendah adalah engkau menyingkirkan gangguan dari jalan. Kemudian niat. Niat yakni amal perbuatan hati. Dan di dalam hadis
ketika menjelaskan tentang cabang-cabang keimanan dikatakan al-haya syu'batu minal iman. Rasa malu merupakan cabang dari keimanan. Maka kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, tidak akan sempurna satu dari ketiganya kecuali dengan yang lainnya. Artinya tiga-tiganya mesti ada. Harus ada. Salah satu dari ketiganya kecuali dengan yang lain. Imam Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Lum'atul I'tiqad, beliau mengatakan, iman adalah ucapan dengan lisan, amal dengan anggota badan, keyakinan dengan hati. Persis seperti ucapan Imam Asy-Syafi'i. Tetapi Imam Ibnu Qudamah, di sana ada maklumat tambahan yang dia mengatakan iman dapat bertambah dengan sebab ketaatan dan berkurang dengan sebab kemaksiatan. Ucapan Imam Ibnu Qudamah dan para ulama ketika mendefinisikan iman dapat bertambah dengan sebab ketaatan dan berkurang dengan sebab kemaksiatan, ini adalah ucapan yang benar, yang merupakan bentuk sekali lagi penetapan atas amal merupakan bagian dari keimanan. Sebagian penuntut ilmu ketika membaca definisi-definisi ulama yang modelnya seperti ini, mereka kemudian akan beranggapan para ulama berbeda di dalam mendefinisikan sesuatu, bahkan sesuatu yang sangat penting, semisal iman itu apa. Sebenarnya mereka tidak berbeda pendapat. Ketika Imam Syafi'i mengatakan iman adalah ucapan dan amal serta niat, maka keadaan seseorang yang beramal bisa berbeda dari satu waktu ke waktu yang lain. Kita rasakan ini. Betapa kemudian keadaan kita tidak konstan. Terkadang kita bersemangat untuk mengerjakan amal-amal, terkadang ada waktunya kita lemah di dalam mengerjakan amal-amal. Kita rasakan keadaan seseorang, orang per orangnya tidak sama. Lalu keadaan di antara orang-orang kaum muslimin pun tidak sama. Si A imannya lebih kuat dibanding si B. Maklum, keadaan per orangnya dan keadaan orang per orangnya tidak sama. Yang membawa perbedaan tersebut adalah amal. Maka ketika Imam Syafi'i mengatakan iman adalah ucapan, amal, dan niat, maka ulama-ulama yang semasa dan setelah Imam Syafi'i menambahkan maklumat yang sangat bagus sekali. Bisa bertambah dengan sebab ketaatan dan bisa berkurang dengan sebab kemaksiatan. Yakni iman bisa bertambah dengan sebab amal-amal soleh. Dan iman bisa berkurang dengan sebab meninggalkan amal-amal soleh atau mengerjakan kemaksiatan-kemaksiatan. Maka pada hakikatnya ucapan a'immah, semisal Imam Asy-Syafi'i, Imam Ibnu Qudamah, dan yang lainnya, ini merupakan ucapan yang tidak bertentangan dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Adapun kalau hendak memperhatikan dan menelaah lebih lanjut masalah keimanan, maka rujuklah kepada buku-buku yang menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan penjelasannya. Kita tidak bahas tentang apa itu iman, hakikat keimanan, mazhab-mazhab yang bertentangan dengan Ahlussunnah di dalam bab keimanan. Kita tidak bahas itu. Karena pembicaraan ini adalah pembicaraan yang panjang dan memerlukan yakni apa? Waktu serta tempat yang khusus. Yang kita bahas pada kesempatan hari ini, pagi hari ini adalah manfaat dari keimanan.
Yang saya batasi dengan sebab kekurangan saya hanya 10. Pertama, keimanan adalah nikmat yang paling utama. Keimanan itu nikmat yang paling utama. Di antara nikmat yang paling utama, paling istimewa adalah seseorang diberikan rasa cinta kepada keimanan di dalam hatinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana." Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kalian cinta kepada keimanan. Jadi yang menjadikan kita cinta kepada keimanan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sudah barang tentu ada sebab-sebab yang menghantarkan seorang hamba sehingga kemudian bisa merasakan rasa cinta dan manisnya keimanan. Tetapi di dalam ayat ini jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan tersebut indah di dalam hatimu. Wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian membenci kepada kekufuran, kefasikan dan kedurhakaan. Ketiga hal ini, kekufuran, kefasikan dan kedurhakaan, ini merupakan lawan dari keimanan itu sendiri. Ketika di satu sisi Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang artinya dialah yang menjadikan kalian cinta kepada keimanan, dan di sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan menjadikan kalian benci kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan, kedurhakaan, maka jelas bahwasanya lawan dari keimanan adalah kekufuran, kefasikan, kedurhakaan. Maka jelas bahwasanya iman adalah amal. Dan jelas bahwasanya seseorang yang melakukan kekufuran, kefasikan, dan kedurhakaan ada cacat atau bahkan bisa jadi hilang keimanannya, yang menunjukkan bahwasanya dicabut rasa cinta dan manisnya keimanan di dalam hatinya. Nauzubillah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaika humul rasyidun, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, bahwasanya mereka telah mendapatkan petunjuk di atas kebenaran dengan berbagai macam saksi dan dalil. Yang saksi-saksi serta dalil-dalil tersebut diterima oleh hati dan fitrah mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Fadlan minallahi wa ni'mata wallahu alimun hakim. Itulah keutamaan dan nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Cermati ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang artinya Allah telah menjadikan kamu cinta kepada keimanan. Maka keimanan adalah anugerah nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang manusia, hamba-hambanya. Tidak ada kenikmatan, tidak ada pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar kepada hamba-hambanya kecuali keimanan. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, saking besarnya nikmat ini, Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, salasun man kuna fihi wajada bihina halawatal iman.
Ada 3 hal yang apabila 3 hal ini ada pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya keimanan. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Tawdihul Bayan li Syajaratil Iman menukil ucapan Imam Ibnul Qayyim. Jadi Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab beliau Tawdihul Bayan li Syajaratil Iman menukil ucapan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan tentang makna manisnya keimanan. Apa yang dimaksud dengan manisnya keimanan? Kata Imam Ibnul Qayyim, manisnya keimanan yakni bisa dirasakan manis lagi indah di dalam hati seorang hamba. Yang artinya, kalau sampai hari ini kita belum merasakan manisnya keimanan di dalam hati kita, padahal Rasulullah SAW telah mengatakan ada 3 hal yang apabila 3 hal ini ada pada diri seseorang, niscaya pasti, dan Rasul as-sadiqul masduq, orang yang benar ucapannya, jujur lagi terpercaya, beliau mengatakan pasti akan merasakan manisnya keimanan. Jadi belum, andai kata pada hari ini belum kita rasakan, maka yang salah bukan ucapan Rasul. Maka ada sesuatu yang salah pada diri kita yang harus kita benahi. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan makna manisnya keimanan itu apa? Kata Imam Nawawi, kelezatan di saat melakukan ketaatan. Jadi ketika kemudian seseorang hamba, seorang muslim telah sampai kepada derajat kelezatan di dalam melaksanakan ketaatan, itulah manisnya keimanan. Ketaatan bukan merupakan suatu beban lagi. Sebagaimana hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun Rasul-Nya bukan merupakan penjara atau belenggu atas diri dia. Yakni dia telah merasakan kelezatan di saat melakukan ketaatan. Ini kata Imam An-Nawawi. Dan nampaknya saya belum sampai kepada derajat itu. Ketika kita misalnya mengerjakan ketaatan, maka di antara kita mungkin berpikir hanya semata-mata mengerjakan apa yang diperintahkan saja, belum sampai kepada derajat merasakan kelezatannya. Hanya sebagai bentuk penunaian terhadap kewajiban. Makanya jemaah, sebagian ulama semisal Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in, dan ada juga yang menyebut kitab ini judulnya bukan I'lamul Muwaqqi'in tetapi A'lamul Muwaqqi'in. Ada khilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama mendobet i'lam atau a'lam. Allahu a'lam. Imam Ibnul Qayyim memberikan tahrir, yakni masukan-masukan yang sungguh menarik. Walaupun atas kita yang pernah belajar ilmu agama secara terstruktur dan serius akan mengatakan bahwasanya yang namanya definisi itu asal sudah memiliki sifat jami dan mani mencukupi, tidak perlu diperdebatkan. Imam Ibnul Qayyim memberikan masukan, proposal terhadap lafaz seseorang wajib mengerjakan amal, misal sholat kapan, kalau sudah akil, baligh, dan seterusnya, yang diistilahkan sebagai mukallaf, taklif. Imam Ibnul Qayyim memberikan masukan ini.
Lafadz mukallaf atau taklif yang diterjemahkan di dalam bahasa kita beban atau pembebanan, maka ini bisa menghilangkan sedikit demi sedikit bahwasanya ibadah itu bukan beban. Kita sering dengar ya, kapan seseorang mengerjakan ibadah sholat 5 waktu apabila dia telah terkena beban taklif. Kita sering dengar itu. Dan sekali lagi itu nggak salah sebenarnya. Karena yang namanya definisi apabila telah memiliki sifat jami dan mani, tidak perlu juga kita perdebatkan. Tetapi Imam Ibnul Qayyim memberikan masukan beban taklif. Cermati lafadz beban. Yang suatu saat lama-kelamaan bisa mensugesti seseorang sehingga ibadah itu bukan sesuatu yang layak untuk dinikmati. Ibadah itu beban. Ini dikritik oleh Imam Ibnul Qayyim. Khususnya dalam lafadz taklif mukallaf yang telah terbebani oleh syariat. Kita sering jumpa lafadz seperti itu disampaikan oleh guru-guru kita atau di dalam buku-buku. Sebenarnya nggak apa-apa jemaah. Sebenarnya nggak apa-apa. Tetapi coba dibayangkan dan direnungi, dihayati, kenapa Imam Ibnul Qayyim memberikan masukan baru untuk menghilangkan lafadz beban di sini? Agar kita ini tidak terbawa dari lafadz tersebut sehingga merasa ibadah suatu beban. Yang goalnya mudah-mudahan ibadah tersebut bukan beban dan menjadi sesuatu yang dinikmati. Kembali kepada pembicaraan kita, kata Imam An-Nawawi, kelezatan di saat melakukan ketaatan, yakni dia lezat, nikmat ketika mengerjakan ketaatan. Dan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam telah sampai kepada derajat seperti ini. Beliau merasa nikmat ketika mendengarkan suara azan. Kalau orang-orang beristirahat dengan cara bepergian ke suatu tempat, piknik, tamasya, rekreasi, dalam kurung, healing, istilah pada hari ini. Kalau Rasul kita beristirahatnya dengan mendengarkan suara azan. Sudah azan Bilal? Belum ya Rasulullah. Apakah sekarang sudah azan? Sesaat lagi, beberapa waktu lagi ya Rasulullah. Sekarang sudah azan Bilal? Ini ada jeda ya. Pertanyaan 1, 2, 3 ini ada jedanya. Bukan Rasul bertanya, Bilal jawab, belum. Rasul bertanya lagi, Bilal jawab, belum. Enggak, ada jedanya. Sekarang sudah azan ya Rasulullah. Maaf, sekarang telah azan Bilal, masuk waktunya. Sekarang telah masuk waktunya ya Rasulullah. Berdiri Bilal. Tegakkanlah azan. Rihna bis sholah. Istirahatkanlah kami dengan sholat. Maka istirahatnya Rasul dengan sholat. Kalau sebagian kaum muslimin pada hari ini beristirahat dari ibadah, Zubillah. Adapun Rasulullah SAW beristirahat dengan mengerjakan ibadah. Sampai kepada derajat amal-amal ketaatan itu betul-betul dirasakan sebagai suatu kelezatan di dalam mengerjakannya. Itulah Rasulullah SAW. Istirahatkanlah kami Bilal dengan cara kami mengerjakan sholat. Ada beda ya jemaah.
beristirahat dari ibadah dengan istirahat mengerjakan ibadah. Ini sesuatu yang berbeda. Istirahat dengan mengerjakan ibadah. Dan para sahabat sebagai generasi terbaik, anak didiknya Rasulullah SAW pun telah sampai kepada derajat seperti ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ditanya, ini pertanyaan yang luar biasa ya. Apa alasannya hidup? Sebagaimana pertanyaan ini juga pernah dilemparkan kepada Abu Darda radhiyallahu anhu. Apa alasannya hidup? Mereka mengatakan dengan kalimat-kalimat yang sama, andai kata tidak ada 3 hal, maka saya nggak pengen hidup di muka bumi ini. Apa 3 hal itu? Dikatakan sholat di malam harinya, puasa di siang harinya, dan berjihad di jalan Allah. Andai kata nggak ada 3 hal ini, saya nggak mau hidup. Kalau nggak ada sholat di malam harinya, kalau tidak ada puasa di siang harinya, kalau tidak ada jihad di jalan Allah, saya nggak mau hidup, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebagaimana ucapan ini juga diucapkan oleh Abu Darda. Bagaimana mereka merasakan nikmatnya mengerjakan amal-amal ketaatan. Dan mereka gelisah ketika tertinggal mengerjakan amal-amal ketaatan. Sebagaimana juga mereka sanggup menanggung berbagai macam kesulitan ketika mengerjakan ketaatan tersebut, kata Imam An-Nawawi. Yang dimaksud dengan manisnya keimanan adalah rasa lezat ketika melakukan ketaatan, gelisah ketika tertinggal atau terluput dari mengerjakan ketaatan tersebut. Betapa gelisahnya 3 orang sahabat yang tertinggal pada saat perang Tabuk. Ka'ab bin Malik, Hilal bin Abi Umayyah, Murarah bin Ar-Rabi. 3 orang sahabat yang tertinggal pada saat perang Tabuk. Mereka gelisah. Gelisahan mereka sesaat setelah pasukan perang Tabuk menghilang dari pandangan, meninggalkan kota Madinah. Dan terus sampai 50 hari ke depan setelah pasukan perang Tabuk kembali ke kota Madinah. Gelisah mereka. Celaka, kata Ka'ab bin Malik. Anda bisa lihat kisahnya di dalam Riyadhus Shalihin bab taubat. Kisah. Kegelisahan para sahabat. Kegelisahan Abdullah bin Umi Maktum yang terlambat karena rumahnya jauh dari masjid dan dia orang buta, tidak memiliki tunggangan. Jarak antara rumahnya menuju ke masjid banyak pohon, semak-semak, ada binatang buas. Gelisah dia. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, boleh gak saya sholat di rumah? Boleh. Ketika dia berpaling, gak langsung lari, jalan pelan-pelan, Rasul memanggilnya. Apakah engkau mendengarkan azan? Pertanyaan Abdullah bin Umi Maktum ini kan muncul dari sisi dia gelisah, kenapa tidak bisa sholat berjamaah di masjid di waktu subuh. Dia mencari hukum dari sisi Rasulullah, apakah boleh dia mengerjakan sholat di rumah. Dan Rasul mengatakan, apakah engkau mendengarkan azan? Iya. Kalau begitu penuhilah. Mungkin kita sering mendengar jemaah, khususnya di dalam pembahasan syiar, maghazi, peperangan, ada sebagian sahabat yang lagi rukuk, lagi sujud.
Ada panah-panah yang kemudian masih tertancap di tubuh mereka dan mengeluarkan darah. Kok bisa begitu? Mungkin kita sering mendengar kisah ini, sering sekali kita mendengar kisah ini. Ada sebagian sahabat, mereka sholat, ruku, sujud. Ada panah-panah yang masih menempel di tubuh mereka dalam keadaan darah masih mengucur. Kok bisa seperti itu? Rasa manisnya mengerjakan ketaatan dalam kurung sholat, dalam konteks tersebut, menghilangkan rasa sakit terkena panah. Itu ucapan Imam Ibnul Jauzi dalam Saidul Khotir. Hati kita ini jemaah, mungkin pada suatu saat bisa tercampur antara rasa senang, rasa susah, rasa nikmat, rasa sakit. Mungkin pada suatu saat hati kita bisa tercampur. Dan kita rasakan kok seperti itu ya. Kita bisa merasakan dalam satu waktu bersamaan dengan waktu tersebut, di dalam hati kita rasakan gembira campur sedih. Di dalam hati kita rasakan senang campur gelisah. Di dalam hati kita rasakan ada perasaan-perasaan yang kontradiksi tetapi ada. Pada waktu yang lain sedih, tidak ada senangnya hati kita. Pada waktu yang lain senang, sedikit kesedihan di dalam hati kita. Maka kata Imam Ibnul Jauzi, kenapa para sahabat bisa tidak merasakan sakitnya anak panah yang menembus tubuh mereka? Karena perasaan lezat di dalam hati mereka ketika mengerjakan ibadah dalam kurung sholat itu sangat dominan. Sehingga perasaan sakit, perasaan yang selainnya itu menghilang. Menghilang. Rasa sakit, rasa gelisah, rasa pedih, terkena anak panah, itu menghilang. Menghilang karena tertutupi. Yang mendominasi hati pada saat itu adalah rasa lezatnya mengerjakan ibadah, ketaatan. Dan lagi-lagi, nampaknya kita jauh dari ini. Bahkan ketika tidak ada gangguan yang menggelisahkan, menyakitkan kita, agak sulit kita merasakan lezatnya ibadah. Dan Rasul mengatakan ada 3 hal yang apabila 3 hal ini ada pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya keimanan. Apa 3 hal tersebut? Yang pertama, siapa yang Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya tidak boleh dinomor duakan, apalagi dinomor kesekiankan. Bahkan ketika menjelaskan tentang ciri orang yang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sebutkan ciri orang yang beriman mereka yang pertama tingkatannya adalah mencintai Allah. Tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mensifatkan orang-orang beriman, mereka adalah asyaddu hubbalillah, yang sangat, isim tafdil, sangat cinta kepada Allah. Lafadz sangat di sini tidak ada batasnya. Kalau satu, sebelum atau sesudah angka 1? Sesudah angka 1, 2 ya. Kalau sebelum angka 1, 0 itu sebelum atau sebelum ya? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Yang bisa di-upgrade setiap saat
rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga cinta kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka cinta kepada Allah dan Rasulnya tidak boleh dinomorduakan. Apalagi dinomor kesekiankan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan sekali-kali kalian mendahului Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam segala sesuatu. Tidak boleh seorang muslim, tadi itu surat Al-Hujurat ayat yang pertama, mendahului Allah dan Rasulnya dalam segala sesuatu. Siapa yang Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Dan apabila ia mencintai seseorang, ia hanya mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana maklum bahwasanya tali ikatan iman yang paling kuat, kata Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, hubbu fillah wal bughdu fillah. Awthaqu uratul iman hubbu fillah wal bughdu fillah. Rawahu Tabrani. Tali ikatan iman yang paling kuat adalah engkau cinta karena Allah, dan apabila engkau membenci pun karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia benci untuk dikembalikan ke dalam neraka. Ketika menjelaskan ini, Imam Al-Baidawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah menjadikan ketiga perkara tersebut sebagai tanda kesempurnaan iman. Iman bisa menjadi sempurna dan bisa berkurang kesempurnaannya, bahkan bisa tidak disifati beriman sama sekali sebagaimana yang maklum. Karena jika seseorang merenungi secara mendalam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pemberi nikmat yang hakiki. Betul. Segala nikmat bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain adalah hanya perantara dari nikmat Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Maka jangan terbayang bahwasanya sesuatu selain Allah pemberi nikmat. Ini cacat dalam tauhid, khususnya asma wa sifat. Jangan pernah terbayang bahwasanya selain Allah Subhanahu wa taala pemberi rizki, pemberi nikmat. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang Razzaqu dzul quwwatil matin. Dia Ar-Razzaq, pemberi rizki. Dzul quwwatil matin, pemilik kekuatan dan keperkasaan. Surat Az-Zariyat ayat 58. Iya. Apa kata Imam Al-Baidawi rahimahullahu ta'ala? Allah Subhanahu wa ta'ala pemberi nikmat yang hakiki. Pada hakikatnya dia sajalah yang memberi dan menahan karunia. Betul. Ini sebagaimana sabda Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ketika Rasul mengatakan dan berdoa, mengajarkan doa kepada para sahabat, biyadillahi khair, di sisi Allah, di tangan Allah lah kebaikan-kebaikan. Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, di tangan Allah lah kebaikan-kebaikan. Dialah yang memberikan kepada hamba-hambanya kebaikan-kebaikan, dialah yang menolak dari hamba-hambanya keburukan-keburukan yang tidak mereka sukai. Kalau kemudian ada makhluk yang terkesan memberikan kebaikan dan menolak madarat, kata Imam Al-Baidawi, makhluk hanyalah perantara belaka. Dan para rasul yang menjelaskan kehendak Allah kepada makhluk, niscaya semua itu akan menjadikannya, kata Imam Al-Baidawi. Ketika seorang hamba mengetahui bahwasanya seluruh kebaikan berasal dari sisi Allah,
maka niscaya dia akan menumpahkan jiwa dan raganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mencintai apa yang dicintai oleh Allah, hanya mencintai sesuatu karenanya, juga meyakini bahwa segala sesuatu yang telah dijanjikan dan diancamkan olehnya adalah hak dan benar. Janji Allah tersebut seakan-akan benar muncul di hadapannya, dan seterusnya. Ucapan Imam Al-Baidawi kita nukil dari Jami'ul Ulum wal Hikam Imam Ibn Rajab. Ketika menjelaskan tentang betapa besarnya manfaat keimanan, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling besar terhadap mereka, yakni terhadap hamba-hambanya. Jadi kalau di dalam ayat pertama yang kita bacakan, surat Al-Hujurat ayat ke-7, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman, tetapi Allah lah yang menjadikan kamu cinta kepada keimanan, tampaknya kemudian hamba pasif. Telah kita sampaikan tadi, bahwasanya apa? Bahwasanya keimanan adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat ini nampaknya kemudian hamba hanya bersikap pasif, menunggu. Tetapi sebenarnya pemberian keimanan dan rasa cinta terhadap keimanan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ada sebab-sebabnya. Ini yang harus kita cermati. Sebagian orang ketika membaca, tetapi Allah lah yang menjadikan kamu cinta kepada keimanan. Kemudian dia selidiki isi hati dia, ternyata dia benci terhadap amal-amal, cabang-cabang keimanan. Kemudian dia katakan dengan sembarangan dan seenaknya saja, berarti Allah belum jadikan saya cinta kepada keimanan. Atau yang lebih buruk lagi, ternyata Allah tanamkan ke dalam hati saya rasa benci terhadap amal soleh. Ini kalimat buruk. Salah di dalam memahami surat Al-Hujurat ayat yang ke-7. Rasa cinta terhadap keimanan yang merupakan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, nampaknya kalimat ini bernada pasif. Hamba sekedar menunggu pemberian. Maka di dalam akhir dari poin yang pertama, saya sampaikan ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, yang beliau mengatakan nikmat Allah yang paling besar terhadap mereka adalah perintah kepada mereka untuk beriman. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk beriman. Rasa manisnya keimanan, pemberian Allah. Cinta kepada keimanan, pemberian Allah. Tetapi ini tidak bisa didapatkan kecuali seorang hamba memenuhi perintah Allah untuk beriman. Begitu kan? Saya ulangi, nikmat Allah yang paling besar terhadap mereka adalah perintah kepada mereka untuk beriman. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk beriman. Makanya beredar banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW di mana para sahabat bertanya kepada Rasul atau meminta kepada Rasul wasiat. Ya Rasulullah, kata seorang Arab Badui, aku tinggal di pedalaman, yakni tidak tinggal di kota Madinah atau di sekitar kota Madinah. Enggak, aku tinggal di pedalaman. Yakni maklum, penggembala kambing bersama kambing-kambing berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, mencari sumber air dan rumput-rumputan, mengikuti musim. Berikan aku satu nasihat. Ringkas, padat. Kalau dalam bahasa kita jangan panjang-panjang. Nah, orang Arab Badui, maaf ya, agak kurang mungkin, yakni apa? Pemahamannya atau yang semisalnya, agak kurang. Jangan panjang-panjang. Luar biasa ya, minta nasihat tapi mempersyaratkan.
Maka juga tidak salah kalau sebagian ustadz, sebagian khotib ada yang baperan. Khususnya khotib ya. Khotib Jumat, khotib raweh, baperan. Ustadz, ya 15 menit aja ya. 15 menit. Ya berhubung dia sudah datang, ya dia khutbah 15 menit ya. Tapi pas diundang lagi, apa-apaan ada diatur-atur 15 menit. Nah, baperan. Sebagian ustadz, sebagian khotib baperan. Khutbah itu beda sama taklim. Kalau taklim, ya tergantung kesepakatan 15 menit, sejam, 2 jam. Daurah sehari semalam, 2 hari 2 malam, iya kan? Ada sebagian ustadz, khotib baperan. Bahkan sebagian, saya pernah lihat itu di mana, mimbar seperti ini, ada tulisan, khutbah jangan lebih 10 menit. Saya pernah lihat. Ada nggak di sini? Ada. Nanti kita cek. Baperan. Ini, padahal kalau kita lihat Rasul tuh orang yang, terkadang Rasul menyampaikan nasihat, mau'izah, dari ba'da subuh, terus sampai zuhur. Datang waktu sholat zuhur, sholat bersama para sahabat. Habis itu dilanjutkan lagi sampai sholat asar. Masuk waktu sholat asar, sholat dulu. Terus, habis itu, Rasul berikan lagi nasihat. Sampai Isya. Yang kata Huzaifah bin Yaman al-Ansari, Huzaifah bin Yaman, radhiyallahu anhu, hafallah yang hafal, lupalah yang lupa. Saking lamanya, bayangin dari subuh sampai jam 9. Gak makan, gak, ya, panjang waktunya, dari subuh sampai jam 9 berapa lama? Hampir 12 jam. Iya kan? Tapi Rasul juga pernah datang orang Arab Baduy, berikan kami nasihat, jangan panjang-panjang. Dipersyaratkan, bayangin coba. Mempersyaratkan kepada Rasul nasihatnya ringkas, jangan panjang-panjang. Rasul menerima itu, makanya Rasul tidak memberikan nasihat kepada Arab Baduy itu dengan nasihat yang panjang. Yang kalau ditulis dalam lembaran kertas bisa memakan 3-4 lembar halaman. Enggak, pendek. Amantu billah sumastaqam. Berimanlah engkau kepada Allah dan istiqomahlah. Pergi Arab Baduy ini setelah itu. Pendek ringkas yang kalau ditulis tengah baris aja enggak sampai. Oh kalau begitu Ustadz pendek-pendek aja nasihatnya. Kalau itu Arab Baduy ya. Nah, Anda mungkin Jabodetabek Baduy. Kembali kepada apa yang kita bicarakan tadi, Rasul perintahkan para sahabat orang ini untuk beriman. Berimanlah engkau kepada Allah dan istiqomahlah. Jadi betul rasa manisnya keimanan, rasa cinta kepada keimanan adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang di sana terkesan bahwasanya hamba, karena di dalam dalil-dalil yang lain Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya memerintahkan agar seorang hamba beriman. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan apa? Nikmat Allah yang paling besar terhadap mereka adalah perintah kepada mereka untuk beriman. Dan hidayah yang dia berikan kepada mereka. Mereka lah orang yang paling besar nikmatnya secara mutlak, kata Ibnu Taimiyah. Yakni orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka hidayah. Mereka adalah orang-orang yang paling besar nikmatnya secara mutlak. Jadi nikmat yang terbesar secara mutlak menurut Ibnu Taimiyah adalah apa? Adalah nikmat keimanan dan nikmat mendapatkan hidayah, petunjuk. Iya.
Sebagaimana yang disebutkan di dalam firman-Nya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, yakni jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Al-Fatihah ayat ke-6 sampai dengan ke-7. Dan maklum, orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada Al-Fatihah ayat yang ke-6 sampai ke-7 ini telah dijelaskan di dalam surat An-Nisa, minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada. Mereka lah para nabi, orang-orang yang jujur di atas keimanannya, orang-orang yang mati syahid, wassolihin, orang-orang yang soleh. Maka nikmat yang paling besar secara mutlak adalah keimanan. Dan di awal saya telah katakan bahwasanya iman Islam adalah dua kata yang apabila digabungkan maknanya, ia memiliki arti yang berbeda. Maaf, apabila digabungkan penyebutannya, ia memiliki arti yang berbeda. Tetapi apabila dipisah penyebutannya, iman mencakup iman dan Islam, Islam mencakup iman dan Islam. Maklum ini, kita tidak berpanjang lebar di dalam pembahasan ini. Dan bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan beragama Islam. Janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan beragama Islam. Allahu a'lam bishawab. Baik jemaah, sebelum dapat surat cinta saya, sampai jam berapa kita? Sampai maghrib? Enggak, ini serius ini. Sampai jam berapa? Syuruk-syuruk ke jam berapa? Hah? Jam? Sudah masuk kan? Sudah masuk syuruk. Jadi bagaimana ini? Kita buka tanya jawab. Baru 1 dari 10. Ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan kalau ada yang hendak ditanyakan. Lalu bagaimana yang 9 lagi? Ya silahkan baca saja makalahnya. Dan atau kemudian suatu saat akan kita lanjutkan pembahasannya. Baca saja makalahnya. Makalahnya sudah saya share dalam format PDF kepada admin kajian, nanti menjadi amanah bagi admin untuk menyebarkannya. Silahkan baca makalahnya, atau kemudian suatu saat akan kita lanjutkan pembahasan kita. Ada yang hendak ditanyakan? Apa? Iya. Gimana Pak? Alat ukur dalam bidang apa Pak? Iya. Alat ukur sehingga kita bisa merasakan manisnya keimanan. Ini dia ini. Rasa manisnya cinta kepada keimanan. Alat ukurnya apa? Sudah barang tentu alat ukur ini bukan alat ukur metrik ya. Sentimeter, kilometer, berapa beratnya, bukan begitu. Ketika kemudian dikatakan alat ukurnya bukan alat ukur metrik, maka kan tidak bisa kita definisikan dengan sesuatu
yang rigid, Pak. Nggak bisa kita definisikan dengan sesuatu yang, dia telah merasakan manisnya keimanan kalau dia telah sampai kepada titik kita sebut angka. Nggak bisa. Karena yang namanya perasaan, cinta, senang, itu nggak bisa diukur dengan bilangan. Makanya, tadi telah kita sampaikan dua contoh. Contoh yang pertama, contoh yang terjadi pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita insya Allah Ta'ala tidak berbeda pendapat bahwasanya ketika beliau mengatakan rasa manisnya keimanan, maka beliau telah sampai kepada derajat itu. Karena pada diri Rasulullah, ucapan dan perbuatan itu selaras. Ini keyakinan kita sebagai seorang muslim. Kan tidak boleh seorang muslim mengerjakan sesuatu apa yang dia larang, atau memerintahkan kepada sesuatu kemudian dia tinggal. Muslim saja tidak boleh. Lima taqulu ma la taf'alun. Lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kalian ini mengucapkan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Ini perintah untuk seorang muslim. Betul? Lalu bagaimana lagi kalau muslim ini adalah nabi dan rasul itu sendiri? Kalau seorang muslim secara umum tercela mengucapkan sesuatu yang tidak dia kerjakan, atau mengerjakan sesuatu yang dia larang, itu celaan. Lalu bagaimana lagi? Dan itu mustahil kalau itu terjadi pada penghulunya seluruh muslim, yakni Rasul. Artinya ketika Rasul mengatakan manisnya keimanan, ketika Rasul mengatakan manisnya keimanan, maka beliau telah merasakan manisnya keimanan itu sendiri. Ini kan konsekuensinya. Maka di antara wujud perbuatan yang bisa kita lihat dari manisnya keimanan yang tampak dari perbuatan beliau, itu tadi. Ya Bilal, azan, istirahatkanlah kami dengan sholat. Jadi, kalau kemudian kita pakai, apa istilah Bapak tadi? Alat ukur, ya, tools, dan kita cermati contoh tadi, apakah kita telah merasakan bisa beristirahat di dalam sholat? Kalau saya kayaknya belum ya. Nggak tahu Anda. Kalau dilemparkan kalimat sederhana saja ya, dilemparkan kalimat di hadapan Anda, di hadapan kita semua, yuk kita istirahat, apa sih yang terbayang di benak kita pertama kali? Tidur. Begitu Pak ya? Ya itu, ya betul, tidur. Istirahat yuk, ayo. Misalnya nih ada. Ada teman Anda yang dia soleh, Masya Allah. Bang, kita istirahat yuk. Yuk, Anda siap-siap merapihkan kasur. Dia ngambil wudhu. Mau ngapain ente? Sholat. Loh, tadi ngajak istirahat. Kayaknya begitu ya. Dua nih, Bang, sholat yuk. Ayo. Bang, istirahat yuk. Ayo. Dia merapihkan tempat tidur, temannya ngambil wudhu. Ente ngapain? Mau sholat. Tadi katanya ngajak istirahat. Ada persepsi yang berbeda di dalam memaknai istirahat pada sisi Rasul dan di sisi kita. Pada hari ini kita belum sampai kepada derajat mempersepsikan dan merasakan sholat itu sebagai bentuk istirahat. Belum, Pak. Ya saya nggak tahu lah, saya nggak bisa menghakimi Anda ya. Minimal saya lah. Nah kalau kemudian perbuatan Rasul ini kita jadikan tool alat ukur, ya itu contohnya. Belum lagi kalau kita lihat perjalanan hidup para ulama, tadi udah kita sebutkan ya, misalnya apa?
Misalnya terkena anak panah di dalam sholat, kita sudah merasakan tidak hal seperti itu? Atau kita merasakan tidak ketika hendak pergi taklim, waktu terbatas, makan makanan basi, dinikmati makanan tersebut, seperti yang terjadi pada dua hatim, Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi, makan makanan basi mereka. Atau kemudian kita sudah merasakan tidak nikmatnya membaca dan menulis hadis. Ini ikhtitam ucapan saya. Imam Ibnu Katsir menulis kitab. Beliau banyak menulis kitab. Di antara kitab terakhir yang dia tulis dan tidak dia selesaikan, nama kitabnya Jami' Musnad, Jami' Mathanin wa Sunan. Itu enggak beliau selesaikan. Kenapa enggak diselesaikan? Apakah sudah keburu mati? Enggak. Apakah Imam Ibnu Katsir demotivasi? Enggak juga. Lalu kenapa kitab itu enggak diselesaikan? Yang kata para ulama, andai kata Imam Ibnu Katsir menulis kitab itu sampai selesai, maka jadilah ini ensiklopedi kitab hadis terbesar. Yang Imam Ibnu Katsir kumpulkan seluruh kitab hadis di dalam satu buku dan disusun berdasarkan urutan-urutan bab. Bayangkan, kalau sekarang aja masih susah kok, walaupun ada Google, ada Maktabah Syamilah, ada Waqfiyah, sekarang aja masih susah ngerjain itu. Apalagi zaman dahulu kala. Imam Ibnu Katsir menyusun kitab itu pelan-pelan sambil dia simultan menyusun buku-buku yang lain. Ini kitab yang nggak beliau selesaikan. Suatu malam Imam Ibnu Katsir menulis buku itu. Karena kelelahan yang sudah amat sangat, ya dia hentikan proses menulisnya. Istirahat. Dia matikan lampunya. Bukan pakai saklar ya, matikan. Apalagi ditepok. Ada sebagian rumah yang matiin lampunya ditepok, tok mati gitu ya. Matikan. Ditiup. Apa namanya? Ya pokoknya begitu. Kemudian di pagi harinya Imam Ibnu Katsir berwudu. Ya, malam gelap. Kemudian hari semakin terang. Kok dia menyadari, bukan hari semakin siang, kok dia menyadari dia tidak bisa melihat apa-apa. Apa yang terjadi pada diri beliau? Beliau buta. Sebab butanya kenapa? Dikatakan oleh para ulama, butanya itu karena matanya terlampau lama terpapar panas dari api semprong tersebut. Ini nggak dirasakan, Pak. Padahal kan efek kebutaan dengan sebab api itu nggak terjadi satu malam. Betul? Efek kebutaan dengan sebab api itu tidak terjadi satu malam. Tidak dia pakai lampu semprongnya, nggak tahulah lampu semprong, petromak apa pun, dia pakai langsung buta besok paginya, enggak kan? Tapi ini terjadi terus-menerus sehingga melemahkan pandangan matanya. Yang di keesokan harinya, udar seluruh dunia tidak bisa dia lihat. Maka nggak selesai kitabnya. Nah, itu contoh orang-orang yang kemudian sampai kepada derajat merasakan manisnya terhadap amal ketaatan yang sedang dia kerjakan. Itu kalau mau kita bikin tool seperti itu toolnya, Pak. Kalau kemudian mau kita terapkan pada diri kita sendiri, adakah pada suatu saat ketika kita mengerjakan ketaatan kita merasa nikmat, merasa nyaman, nggak pengen cepat-cepat selesai ketaatan tersebut? Kalau ada misalnya, nah mudah-mudahan itu adalah tanda manisnya keimanan. Mudah-mudahan, Allahumma amin. Gitu, Pak. Baik, mungkin satu lagi ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Banyak.
bahwa ini kan kita juga Bunda memahami gimana nih, seolah-olah terpaan hanya Bagus. Saya tidak mau ngejawab dari bab fikihnya, Pak. Ini pembahasan cerita yang lain. Pada saat itu kan perang ya. Baru selesai perang. Itu pada saat itu juga dalam medan perang. Walaupun sudah selesai perang, tapi kan yang namanya baru selesai peperangan, mungkin di sana ada mata-mata, ada pasukan musuh yang masih mengintai, dan seterusnya, dan seterusnya. Betul ya? Yang namanya peperangan itu kan clear dari musuh segala macam, tidak terjadi dalam 1 malam, 2 malam. Maklum, teman-teman yang mungkin yakni aparat, tentara, ataupun yang semisalnya, mengetahui ini insya Allah. Ketika misalnya terjadi clash peperangan, maka bisa saja perangnya selesai, tetapi mata-matanya, segala macam, pasukan-pasukan yang menyamar itu masih ada di sekitar itu. Tapi kalau kita baca, Pak, dari pembacaan yang lain, kisah kenapa sebagian sahabat di dalam keadaan tersebut, mereka tetap sholat, apakah mereka tidak merasakan sakitnya anak panah? Kita jawab, mungkin saja tidak mereka rasakan. Bukankah Abu Dujanah itu mati dalam keadaan badannya tercabik 70 sabetan pedang? Abu Dujanah, sahabat Rasul, tercabik 70 sabetan pedang. Kalau kita, kok bisa-bisanya terkena 70 sabetan pedang itu baru terkapar mati? Dia tidak merasakan sabetan pedang yang pertama, walaupun mungkin secara fisiologi tubuhnya semakin lemah karena sabetan pedang pertama. Begitu juga baru terkapar setelah sabetan pedang yang ke-70. Dihitung sama sebagian sahabat, 1, 2, 3, terkena 70 kali sabetan pedang baru terkapar. Kok ada orang-orang yang seperti ini? Tapi kalau kita baca lewat pembacaan yang lain, Pak, itu kan kasusnya ketika peperangan. Bukankah menunjukkan bahwasanya itulah sahabat, andai kata mereka mati, mereka ingin mati dalam keadaan sedang mengerjakan sholat? Bisa kita baca dari sisi itu? Andai kata mereka mati pada saat itu terkena anak-anak panah dari orang-orang tersebut, mereka ingin mati dalam keadaan sholat husnul khotimah. Ini andai kata mereka rasakan. Karena hanya ada 2 kemungkinan. Anak panah ini tidak mereka rasakan sehingga mereka melanjutkan sholat. Wajar dong. Nggak dirasa. Mereka melanjutkan sholat. Nggak kerasa anak panah itu. Pas mereka salam baru ngelihat, oh ada anak panah berdarah. Kan ini kemungkinan pertama. Kalau kemungkinan pertama ini yang berlaku, itulah yang namanya apa? Kelezatan ketaatan itu mengalahkan rasa sakit yang diterima tubuh. Itu. Dan orang-orang hebat seperti ini memang. Kelezatan ketaatan itu mengalahkan rasa sakit yang diterima tubuh dengan sebab mengerjakan ketaatan itu sendiri. Bukan dalam arti mengerjakan ketaatan tidak membawa efek yang menyakitkan atas tubuh. Ada. Anda jangan bayangkan kemudian ketika seseorang mengerjakan kebaikan, ketaatan tidak membawa efek kepada tubuh. Efek kepada tubuhnya ada. Tetapi hati itu apabila dipenuhi oleh sesuatu, maka sesuatu yang lain yang bertentangan dengannya akan menyingkir. Itu kan rumusnya, hati kita cuma satu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak jadikan kita memiliki hati satu di sini, satu di mana, tidak gitu ya. Tidak. Maka sesuatu yang mendominan dan mengisi hati tersebut berupa kelezatan ibadah, kenikmatannya akan menyingkirkan yang lain berupa gangguan, penghalang. Maka nggak dirasakan itu. Bukan berarti mereka sudah keluar dari kodrat sebagai manusia menjadi superhuman. Enggak. Mereka manusia kok. Kalau mereka para sahabat ini adalah telah keluar dari kodrat manusia, buat apa syariat itu memerintahkan kita untuk beruswah kepada Rasul dan para sahabat? Mereka bukan manusia. Justru karena mereka manusia, kita diperintahkan untuk beruswah kepada Rasul dan para sahabat. Karena mungkin bisa kita tiru, kodrat mereka manusia.
Tetapi karena hati mereka telah dipenuhi dengan rasa manisnya keimanan ketika mengerjakan ketaatan, yang lain menyingkir berupa gangguan. Itu rumusnya. Ini kalau kemudian seperti itu keadaannya, mereka tidak merasakan sakit anak panahnya. Dan memang seperti itu keadaannya. Sebagian sahabat ketika terkena anak panah, mereka tidak rasakan. Ketika mereka salam, baru mereka sadar kok ada anak panah. Ini sebagaimana yang terjadi pada sebagian sahabat, contohnya yang Ar-Rumi, siapa? Suhaib Ar-Rumi. Lagi sholat digigit kalajengking, dia nggak ngerasa. Lagi sholat digigit kalajengking, dia nggak ngerasa. Orang-orang yang memperhatikan di sekitarnya, dia nggak ngerasa. Orang-orang yang sedang memperhatikan di sekitarnya berhati-hati untuk mengusir kalajengking itu. Karena kalau gegabah di dalam mengusir kalajengking itu, kalajengkingnya semakin dalam menggigitnya. Kalajengking gurun pasir bukan kalajengking yang berkeliaran di rumah kita. Kalajengking gurun pasir itu besar. Udah gitu di belakangnya ada apa? Ada seperti ininya kok. Ya. Kayak belalai tapi dari arah belakang. Kalau di gegabah mengusirnya makin dalam, makin masuk bisanya. Setelah dia salam baru dia sadar. Kakinya gigit kalajengking. Itu kemungkinan pertama. Kalau kita baca dengan cara kemungkinan kedua, mereka ngerasa terkena anak panah. Tapi kenapa mereka jalani? Ya karena mereka ingin mati dalam keadaan sedang mengerjakan sholat husnul khotimah. Ini kan cita-cita yang luar biasa, mati dalam keadaan sedang mengerjakan sholat husnul khotimah. Yang tidak setiap orang memiliki cita-cita seperti ini. Oh enggak Ustadz, setiap orang memiliki cita-cita seperti ini. Kita muslim harus memiliki cita-cita mati sebagai dalam keadaan husnul khotimah. Bagus. Lalu apa yang telah kita tempuh supaya bisa mati dalam keadaan husnul khotimah? Itu kan permasalahannya. Saya rasa muslim yang berakal tidak ada yang pengen mati dalam keadaan su'ul khotimah. Tetapi pertanyaan berikutnya, apa yang telah kita tempuh? Cara apa yang telah kita tempuh supaya kemudian kita bisa mati dalam keadaan husnul khotimah? Al-Mutanabbi mengatakan, man aish ala syai' yamutu alaihi, wa man yamutu alaihi yub'itsu alaihi. Siapa yang hidup di atas sesuatu, maka Allah akan matikan dia di atas sesuatu tersebut. Siapa yang mati di atas sesuatu, maka akan Allah bangkitkan di atas sesuatu tersebut. Ini saya baca beberapa waktu yang lalu, belasan tahun yang lalu, dari sebuah buku. Buku syair. Saya pikir itu omongan dia. Ternyata itu omongan seorang penyair yang namanya Al-Mutanabbi. Siapa yang hidup di atas sesuatu akan Allah matikan di atas sesuatu itu. Dan siapa yang mati atas sesuatu, niscaya akan Allah bangkitkan di atas sesuatu tersebut. Nah, itu dia, mereka pengen mati di atas ketaatan. Dan berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala bangkitkan mereka di atas ketaatan tersebut. Nah, kalau kita baca dari dua arah itu bisa kan, Pak? Adapun baca dari arah fikih, apakah itu rukhsah? Kita jawab itu rukhsah. Untuk meninggalkan sholat dan semisalnya. Bukan meninggalkan sholat dalam artian selamanya ya. Meninggalkan sholat, mengerjakan sholat khauf dan seterusnya. Itu rukhsah. Tapi hanya ada dua kemungkinan. Mereka merasakan atau mereka tidak merasakan. Allahu a'lam bissawab. Baik, kita cukupkan sampai di sini jemaah. Kita katakan subhanakallah